Halo, perkenalkan nama saya Grisilia Ryujita dengan nomor induk mahasiswa 20070108084. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview kembali materi setelah UTS pada mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja yang dimulai dari pertemuan 10 tentang hygiene industri. Baik, saya akan mulai. Kegiatan hygiene perusahaan atau hygiene industri bertujuan agar tenaga kerja terlindung dari berbagai risiko akibat lingkungan kerja melalui upaya identifikasi, pengujian, pengendalian secara mendalam dalam bentuk pemantauan dan tindakan lingkungan kerja melalui teknik yang bersifat spesifik. Menurut Sumamur, hygiene perusahaan adalah spesialisasi dalam ilmu hygiene beserta prakteknya yang melakukan penilaian pada faktor penyakit secara kualitatif dan kuantitatif di lingkungan kerja perusahaan pencegahan agar pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan terhindar dari bahaya bekerja serta memungkinkan mengecap derajat kesehatannya setinggi-tingginya. Program hygiene industri sebagai potensi atau keahlian teknik khusus, tenaga industrial hygiene memperoleh pendidikan dan pelatihan beserta penerapannya secara berkesinambungan. Telah banyak dihasilkan tenaga ahli media di berkesinambungan secara khusus menangani masalah hygiene perusahaan. Pengembangan program hygiene perusahaan dapat dilakukan melalui 1. Program pengenalan, pengujian, dan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. 2. Program pemantauan lingkungan kerja. 3. Program pelatihan dan informasi lingkungan kerja. 4. Program penyusunan standar atau NAB. Yang kelima, program perekayasaan alat deteksi. Yang keenam, program riset berkaitan dengan kesehatan atau kedokteran. Yang ketujuh, program pembuatan label tanda peringatan. Dan kedelapan, program koordinasi dan kerjasama dengan unit bagian lain di perusahaan dan instansi potensi lain terkait. Baik, pada pertemuan yang ke-11 yaitu gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan. Tujuannya adalah tingkat kesehatan tenaga kerja dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Gizi kerja dalam pendekatan praktisnya berada dalam kelompok multidisipliner hygiene perusahaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kebutuhan gizi bagi tenaga kerja. Tenaga kerja memerlukan makanan yang bergizi untuk pemeliharaan tubuh, untuk perbaikan dari sel-sel jaringan, untuk pertumbuhan sampai masa-masa tertentu, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan termaksud pekerjaan. Kalori untuk pekerjaan. Karbohidrat, lemak, dan putih telur merupakan sumber tenaga atau energi untuk pekerja. Energi makanan diukur dalam unit yang disebut kilogram kalori, yang selanjutnya disebut kalori. 1 kalori sama dengan jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebanyak 1 derajat. Faktor-faktor lingkungan kerja. Faktor penting dalam lingkungan kerja adalah 1. Tekanan panas atau iklim kerja. Yang kedua, pengaruh kronis bahan kimia. Yang ketiga, parasit dan mikroorganisme. Dan yang keempat, faktor-faktor psikologis. Masalah dalam penerapan gizi kerja. Dari pengamatan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penerapan gizi kerja di perusahaan. Antara lain, kebijakan manajemen, pengetahuan pengelolaan makanan di perusahaan tentang gizi kerja, serta hygiene dan sanitasi makanan, serta partisipasi tenaga kerja dan pengawasan. Oleh karena itu, ada upaya perbaikan gizi kerja di perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan pengelola, baik organik perusahaan maupun pihak ketiga, melalui pelatihan tentang gizi kerja yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang gizi kerja bagi tenaga kerja selaku penyantap menu yang disajikan perusahaan. Baik, saya akan masuk ke materi pada pertemuan ke-12 yaitu toksikologi industri. Pengertian dari toksikologi industri. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat, bahan, kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Toksikologi industri membahas tentang berbagai bahan beracun digunakan atau diolah dihasilkan oleh industri. Pengaruh bahan kimia bagi manusia.
Faktor yang mempengaruhi toksisitas yaitu toksisitas tergantung dari berbagai faktor, yakni sifat fisik, misalnya gas, uap, debu, asap, kabut, atau fog. Yang kedua, sifat kimia, misalnya jenis senyawa, besar molekul, konsentrasi, dan daya larut. Yang ketiga, port de entry atau cara masuk dalam tubuh. Prinsip pencegahan atau pengendalian bahaya kimia. Mengingat bahaya kimia di tempat kerja diperlukan pencegahan dan pengendalian yang prinsip penerapannya sesuai hygiene di perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja berupa hedge of control, yakni eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Sedangkan pada pekerja dilakukan pengujian atau pemantauan kesehatan, hygiene perorangan, pengujian atau pemantauan biomedik disertai pelatihan dengan bahaya bahan kimia. Kita masuk pada bab 13 yaitu atau pertemuan 13 yaitu dengan materi psikologi industri. Psikologi industri merupakan hasil perkembangan psikologi umum, psikologi eksperimen, dan psikologi khusus. Psikologi industri merupakan suatu keseluruhan pengetahuan yang bersifat fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan. Psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, yaitu satu, dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Yang kedua, baik secara perorangan maupun secara kelompok dengan maksud agar temuannya dapat diterapkan dalam industri dan organisasi untuk kepentingan kemanfaatan manusianya dan organisasinya. Psikologi industri memfokuskan pada pengembangan, mengevaluasi, dan memprediksi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu. Sedangkan psikologi organisasi mempelajari bagaimana suatu organisasi mempengaruhi dan berinteraksi dengan anggota-anggotanya. Adapun ruang lingkup dari psikologi industri adalah sebagai berikut. 1. Psikologi industri adalah ilmu. Yang kedua, psikologi industri merupakan mempelajari perilaku manusia. Yang ketiga, perilaku manusia dipelajari dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Yang keempat, perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Aspek dalam psikologi industri. Yang pertama, organisasi dan kelompok kerja. Yang kedua, analisis jabatan atau pekerjaan. Yang ketiga, pengertian, pelatihan, dan pengembangan. Keempat, psikologi kerekayasaan. Kelima, kondisi kerja. Keenam, kepemimpinan. Keenam, penilaian karya. Ketujuh, motivasi kerja. Kedelapan, kepuasan kerja. Dan yang terakhir, pengertian stres kerja. Baik, masuk dalam pertemuan ke-14 yaitu promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan komponen kegiatan pelayanan, pemeliharaan atau perlindungan kesehatan kepada pekerja dari suatu pelayanan kesehatan kerja. Sayang sekali, dalam beberapa hal promosi kesehatan di tempat kerja dikembangkan sebagai kegiatan yang terpisah dari pelayanan kesehatan kerja. Hal ini selain membuang sumber daya, juga tidak efektif dalam kemajuan program promosi kesehatan di tempat kerja. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja adalah mempengaruhi sikap masing-masing pekerja mengenai kesehatan secara individu, sehingga dari hari ke hari mereka akan menentukan keputusan atas pilihannya secara personal menuju gaya hidup yang sehat dan lebih positif. Tujuan khusus secara jelas harus dinyatakan dan disampaikan pada semua pekerja yang berpartisipasi dalam program promosi kesehatan. Yang termaksud tujuan khusus adalah yang pertama, mempengaruhi pekerja untuk menerima dan memelihara gaya hidup yang sehat dan positif. Yang kedua, mempengaruhi pekerja untuk menerima dan memelihara kebiasaan makan makanan dengan kandungan gizi yang optimal. Yang ketiga, mempengaruhi pekerja untuk mengurangi atau menurunkan penyalahgunaan obat dan alkohol. Yang keempat, membantu pekerja terbiasa mengatasi stres yang dialami dalam kehidupannya. Yang kelima, membantu mengajarkan pekerja mengenai kemampuan P3K dan CPR. Yang keenam, mengerjakan pekerja mengenai penyakit umum, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, serta bagaimana mencegah serta meminimalisasi akibatnya. Yang terakhir, mengadakan penilaian menyeluruh secara medis. Adapun manfaat promosi kesehatan di tempat kerja, yaitu yang pertama, bagi pihak manajemen tempat kerja. Yang kedua, meningkatkannya dukungan terhadap program kesehatan dan keselamatan pekerja tempat kerja. Yang ketiga, citra positif
atau tempat kerja yang maju dan peduli kesehatan. Yang keempat, meningkatnya moral staf. Yang kelima, menurunnya angka kemangkiran karena sakit. Yang keenam, meningkatnya produktivitas. Yang ketujuh, menurunkan biaya kesehatan. Yang kedelapan, bagi pekerja. Yang kesembilan, meningkatkan percaya diri, menurunkan stres, meningkatkan semangat kerja, meningkatnya kemampuan mengenali dan mencegah penyakit, dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat sekitar. Baik, kita masuk dalam pertemuan 15, yaitu pertemuan terakhir tentang sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen serta keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiensi, dan produktif. Seperti diketahui, tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 ini adalah dalam rangka 1. Untuk meningkatkan efektivitas penurunan K3 dengan cara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen, tenaga kerja atau pekerja, dan serikat pekerja. SMK3 diwajibkan bagi perusahaan mempekerjakan lebih 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu, perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3. Dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan ahli K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait. Potensi terjadinya kecelakaan kerja, yaitu bila dilakukan identifikasi potensi bahaya sehingga terjadi kecelakaan kerja, maka dapat dikategorikan ada dua penyebab dominan, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Demikian review materi saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Demikian, terima kasih.